Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Memiliki singkatan yang berkonotasi saru, situs sistem monitoring dan stok pangan buatan pemerintah Solo menuai kritik. Komplotan gendam tipu seorang nenek hingga ratusan juta rupiah di kota Semarang. Sepeda listrik kena razia dalam operasi patuh Candi 2024. Komplotan gendam menipu seorang ibu lanjut usia di kota Semarang hingga ratusan juta. Para pelaku mengaku sebagai warga asing yang akan menukar uang asing dengan iming-iming keuntungan besar. Ibu lanjut usia dalam rekaman kamera pengawas adalah korban gendam pasangan suami istri di kota Semarang. Mereka berlagak sebagai orang asing yang ingin menukarkan uang asing ke rupiah, lalu menipu korbannya dengan iming-iming keuntungan tinggi. Namun korban malah ditipu hingga ratusan juta rupiah. Pelaku-pelaku ini memang dari luar kota, mereka sudah merencanakan di Jakarta, tempatnya itu di Taman Mini. Mereka sudah merencanakan akan melakukan aksinya di wilayah kota Semarang, yang dimana mereka menyasar kepada korban yang sudah berumur. Mereka ini menawarkan penukaran uang mata uang asing. Charles ini berpura-pura sebagai WNA, yang dimana dia berbicara bahasa Inggrisnya kurang lancar. Intinya ingin menukarkan uang. Sehingga karena Charles ini berbicara tidak jelas, tersangka yang atas nama si Deva ini menyampiri korban bersikup juga dengan temannya, mau menjelaskan bahwa keinginan dari si Charles ini. Kelompok penipu ini diringkus di sebuah hotel di daerah Bekasi, Jawa Barat. Berjumlah 3 orang, 2 diantaranya adalah pasangan suami istri. Korban perempuan lansia ini ditipu sebesar 150 juta rupiah dan perhiasan emas 50 gram. Dengan diiming-imingi keuntungan menukarkan mata uang asing. Sasaran korbannya siapa sasarannya? Ibu lansia, Pak. Ibu lansia yang sudah berumur. Lalu udah dilihat berumur langsung disasar gitu? Iya. Lansia, Pak. Untuk menyakitkan bahwa dia benar-benar orang asing. Dan menyakitkan juga kalau dolar ini memang ori. Nanti ditawarkan dikasih dia tukar kurang lebih itu 20 lembar, nanti saya tambah kurang lebih 20 lembar lagi, itu hampir 2 kalinya, Pak. Oh gitu? Iya, Pak. Dari keterangan tersangka, selain di Semarang, mereka telah menipu wanita lansia di Cianjur dan Cipacing, Jawa Barat. Mereka dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara. Sementara otak penipuan ini masih diburu oleh polisi. Agus Hermanto melaporkan dari kota Semarang. Berpura-pura masuk sebagai pasien, seorang lelaki menggasak laptop alias komputer jinjing dari sebuah klinik di Karangmalang, Sragen. Tindak kejahatan pelaku terekam kamera pengawas. Rekaman kamera pengawas sebuah klinik di Karangmalang, Sragen merekam seorang pria yang mengendarai sepeda motor berhenti di klinik tersebut. Pria itu lalu masuk ke klinik dan mendapati ruangan dalam kosong. Melihat kondisi sepi, pelaku pun dengan mudah mengambil sebuah laptop alias komputer jinjing yang berada di dalam meja lalu kabur. Pihak klinik telah melaporkan pencurian yang terjadi pada 16 Januari lalu ke Polsek Karangmalang. Berbekal rekaman video kamera pengawas, polisi pun menangkap tersangka. Motif pelaku berpura-pura ingin berobat. Pelaku sekitar hampir jam 4 pagi berpura-pura berobat di klinik. Kemudian di situ tidak ada perawat, ada dari pelayanan kosong. Kemudian pelaku melihat satu buah laptop, kemudian itu diambil. Tersangka pencurian adalah Aris Setiawan, warga Sragen. Ia adalah residivis dengan kasus serupa. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen.
Perempuan yang ditemukan tewas di kebun pisang daerah Demak adalah remaja 15 tahun yang dilaporkan hilang sejak 1,5 bulan lalu. Terungkapnya identitas korban membuat pelaku pembunuhan pun akhirnya bisa ditangkap. Pelaku mengaku kesal kepada korban karena membatalkan janji untuk melayani pria hidung belang. Identitas perempuan yang ditemukan tewas di kebun pisang desa Trimulyo, Demak akhirnya terkuak. Korban adalah remaja warga Dukuh Lingkungan Lonjong, Desa Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Korban yang masih sekolah dilaporkan hilang sejak 1,5 bulan lalu. Saat itu korban berpamitan ke orang tuanya untuk selawatan bersama teman, tetapi ia tak kunjung pulang. Keluarga yang datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalijaga Demak berharap pelaku pembunuhan segera ditangkap. Yang saya tahu itu anak dia tuh berangkatnya itu mau selawatan, setelah itu nggak ada komunikasi, tahu-tahu saya dapat kabar kalau ada teman dari Demak kasih info ciri-ciri anak saya cocokkan sama persis. Kalau pamitnya keluar itu sama siapa? Sama temannya. Sama temannya itu ya cewek juga. Beda tuh temennya lewatnya Facebook kenalnya. Tak butuh waktu lama, Polres Demak akhirnya menangkap pelaku pembunuhan remaja 15 tahun itu di Jakarta. Tersangka adalah pria berusia 20 tahun warga desa Lempuyang, Demak. Polisi menyatakan pelaku membunuh korban karena emosi dan dendam. Korban menolak permintaannya untuk melayani pria hidung belang. Dan setelah selesai, masih ada ditawarkan oleh si pelaku, masih ada 2 orang, namun korban menolak karena sudah tidak mau. Dengan hal itu, sehingga pelaku melakukan atau punya niat untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. Selanjutnya, pada hari itu juga langsung sekitar jam 3, korban dibawa ke ladang yang tidak ada orang sama sekali dengan mengendarai motor dan dilakukan penganiayaan di tempat TKP. Polisi menyita pakaian dan kayu yang dipakai untuk menghabisi nyawa korban. Ini tersangka dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Ali Mustafa melaporkan dari Demak. Ya, lurus. Dalam operasi Patuh Candi 2024, sepeda listrik jadi salah satu kendaraan yang jadi sasaran razia. Masifnya penggunaan motor listrik tak dibarengi dengan cara yang baik mengendarai kendaraan ramah lingkungan itu. Sejumlah pengendara sepeda listrik yang melintas di Jalan Ahmad Yani Purwodadi Grobogan dihentikan oleh polisi. Mereka diberi pengarahan soal aturan bersepeda listrik yang benar, mulai dari kecepatan kendaraan yang tidak lebih dari 25 km per jam, tak bisa melintas di jalan raya, hingga wajib memakai helm. Jalan yang boleh dilintasi sepeda listrik hanya jalan perumahan, tempat wisata, dan saat hari bebas berkendaraan atau Car Free Day. Selain itu, anak di bawah 12 tahun juga tidak boleh mengendarai sepeda listrik. Sosialisasi ini dilakukan dalam operasi Patuh Candi 2024. Salah satu upaya kami yaitu mengajak mereka untuk menggunakan helm saat menggunakan sepeda tersebut, dan ada batasan umur terhadap pengguna sepeda listrik. Tentunya anak-anak juga berbahaya. Operasi Patuh Candi di Salatiga banyak menjaring pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm. Di Bundaran Taman Sari, Salatiga, pengendara motor yang tak memakai helm ditegur dan diberi helm gratis, termasuk mereka yang tidak memakai helm SNI. Meski takut kena tilang, pengendara mengaku senang bisa mendapatkan helm gratis. Lupa soalnya, Mas. Lupa, Mas. Mau kemana ini? Mau ke parkiran. Sempet takut karena piye gini neng tilangan gitu kan, karena biasa pakai helm, dan saya tuh baru kali ini pergi ke kota nggak pakai helm. Pelaksanaan operasi Patuh Candi 2024 di Salatiga ditandai dengan hadirnya badut lalu lintas. Selain itu, razia ini juga untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas dan menurunkan angka pelanggaran. Tak hanya sepeda motor, pengguna mobil juga diwajibkan taat berlalu lintas, memakai sabuk keselamatan, dan tidak menggunakan ponsel saat berkendara. Kita harapkan dengan operasi Patuh Candi ini masyarakat tahu bahwa pertama ya harus
pergi harus lengkapi dengan surat-surat, lengkapi dengan peralatan safety, masuk helm, cek dulu kendaraannya, kemudian juga di jalan jangan lupa kalau ada rambu-rambu, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Insya Allah kalau semuanya tertib lalu lintas, di jalan lancar, aman, masyarakat pun bisa melakukan kegiatan dengan senang. Operasi Patuh Candi 2024 se-Jawa Tengah digelar hingga tanggal 28 Juli mendatang. Arif Nur dan Yulianto melaporkan dari Grobogan dan Salatiga.